Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat Han Li, Gu Qianxun, dan Chen yang berjalan di depan dengan tampilan yang akrab dan ramah, Yilia mau tidak mau mengerutkan alisnya. Dia tidak punya alasan untuk meragukan Chen Yang, tuan kota yang baru. Pada levelnya, dia secara alami tahu apa yang terjadi ketika dia dalam pengasingan. Seseorang yang bisa menjaga Duking yang jelas bukan karakter yang sederhana. Dia juga tidak yakin dengan Gu Qianxun. Lagi pula, kekuatannya memang di atasnya. Dalam beberapa kali mereka bertarung, meski itu bukan pertarungan hidup dan mati, dia selalu kalah. Li Feiyu adalah satu-satunya pengecualian. Dia adalah manusia yang belum pernah didengar sebelumnya. Meski terlihat lemah, jelas bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan mereka berdua. Dia telah bertanya kepada Tugang dan Sun Binghe tentang hal ini, tetapi sayang sekali mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang cerita di dalamnya. Han Li sama sekali tidak menyadari tatapan Yilia. Begitu dia memasuki kota, dia melihat sekeliling dan mulai mengukur tempat itu. Rumah-rumah di kota ditata dengan rapi. Seperti tembok kota, semuanya dibangun dengan jenis batu hitam yang sama. Meskipun gayanya sederhana dan sederhana, itu jarang terjadi di alam rahasia yang sunyi seperti alam skala karmik. Jalanan di kota itu sangat lebar. Bahkan jika binatang berskala besar melewatinya, itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Di kedua sisi jalan, bahkan terdapat toko-toko dengan ketinggian berbeda. Tidak diketahui apakah mereka menjual item seperti Starbone of the Scalebis. Mungkin karena sudah mendekati malam, tapi tidak banyak pejalan kaki di jalanan kota. Kelihatannya agak sepi, dengan hanya sesekali teriakan binatang yang datang dari seluruh penjuru kota, membuatnya tampak agak tiba-tiba. Berjalan di sepanjang jalan, Han Li tiba-tiba menyipitkan matanya saat hendak mencapai pusat kota. Ini karena dia melihat sebuah bangunan yang tidak persis sama. Itu adalah bangunan melingkar yang menempati area yang sangat luas. Banyak pilar batu bundar hitam berdiri di sekelilingnya, dan dinding batunya hampir seluruhnya bertatahkan tulang bintang dari binatang skala. Itu tampak lebih kuat dari tembok kota. Di luar gedung ada lapangan terbuka. Di tengahnya berdiri patung batu setinggi belasan kaki. Wajahnya kabur, tapi Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Saat itu, dia pernah melihat patung batu di kota Qingyang yang persis sama kecuali ukurannya. Dia juga bertanya kepada Chen Yang tentang asal-usul patung ini, tetapi Chen Yang juga tidak jelas. Setelah rombongan melewati bangunan besar berbentuk lingkaran, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di kediaman penguasa kota. Dibandingkan dengan kota Qingyang, mansion penguasa kota di kota Xuan seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Meskipun mansion tuan kota di depannya tidak dihiasi dengan tanaman apapun, itu masih dibangun seperti taman yang megah. Hampir semua jalan di mansion diaspal dengan lempengan batu biru besar. Patung batu hitam bisa dilihat di sepanjang jalan. Di antara mereka, ada sosok manusia dan sosok binatang. Bahkan ada beberapa patung dewa setengah manusia, setengah binatang. Ada serangkaian istana batu dengan semua jenis desain cantik yang diukir di dalamnya, dan gaya istana ini sangat mirip dengan apa yang dilihat Han Li di alam iblis. Han Li dan yang lainnya dipimpin oleh Tong Song sampai ke sisi aula batu besar. Tuan kota Chen dan semuanya, tolong istirahat sebentar di dalam. Saya sudah memberi tahu penguasa kota sebelumnya, dan saya yakin dia akan datang nanti untuk menerima Anda secara pribadi, kata Tong Song sambil tersenyum. Terima kasih, kata Chen Yang. Tong Song hanya tersenyum sopan dan memberi isyarat agar mereka masuk. Chen Yang kemudian memimpin rombongan ke aula. Ada meja batu persegi panjang besar di aula, memanjang dari dinding bagian dalam aula. Kursi lebar dan tebal di kursi utama di aula masih kosong. Di kursi bawah sebelah kiri,
sudah ada belasan orang duduk, berbicara satu sama lain dengan suara pelan. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah kelompok itu untuk menemukan bahwa pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya kekar dengan perawakan pendek dan hidung gelap. Dia mengenakan jubah kulit binatang yang besar, dan matanya tertutup saat dia bermeditasi. Di sebelahnya duduk seorang pria kekar dengan tubuh yang kuat. Sebagian besar tubuhnya terbungkus lapisan perban seputih salju, dan hanya setengah dari wajahnya yang gelap yang terlihat. Hanya satu matanya yang terlihat, memperlihatkan cahaya dingin yang haus darah. Yang lebih aneh lagi adalah lengan yang dibalut perban itu anehnya panjang dan sangat tebal. Itu hampir tergantung di tanah saat dia duduk di sana, dan dibandingkan dengan lengan biasa lainnya yang terbuka, itu seperti langit dan bumi. Saat dia menilai orang-orang ini, mereka juga memperhatikan. Untuk sesaat, mereka menghentikan diskusi berisik dan melihat ke arah pintu. Tuan Kota Fu, rekan Duan, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Chen yang tersenyum dan berkata kepada kedua orang itu. Pria kekar yang dibalut perban hanya melirik Chen Yang dan mendengus dingin. Adapun pria parubaya, dia bahkan tidak kelopak mata. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa sama sekali. Chen Yang tidak keberatan. Dia hanya tersenyum dan hendak membawa semua orang untuk duduk berhadapan dengan kelompok pria parubaya itu. Saat ini, batuk kering tiba-tiba datang dari luar aula. Kemudian, seorang pria parubaya kurus, tinggi, dan pucat, yang tampak seperti hantu tuberkulosis, masuk lebih dulu. Han Li memperhatikan ada sisik abu-abu di sekitar jakunnya. Saat bergerak ke atas dan ke bawah, terdengar sedikit suara gemetar. Saat dia menatap jakun pria itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari belakang pria itu dan muncul di depan Han Li seolah-olah dia telah berteleportasi. Di tangannya, ada pedang tipis dan sempit yang setipis daun willow, dan dia menusukkannya tepat ke mata kanan Han Li. Reaksi Han Li juga sangat cepat. Kedua tangan yang telah dia sempurnakan dengan Flowery Brand Paradise tiba-tiba diluruskan, dan dengan sejumput jarinya, dia menangkap ujung pedang panjang itu. Setelah sedikit gemetar, pedang itu ditarik kembali, lalu menyusut kembali. Orang yang memegang pedang itu adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah seputih salju. Dia sangat tampan, dan garis-garis di wajahnya agak lembut. Bahkan ada sedikit kecantikan androgini, tapi matanya benar-benar dingin. Jika kamu berani menatap ayah angkat tanpa keberatan sedikit pun lagi, aku akan memotong lehermu. Suara pemuda itu sedikit tidak dewasa, dan bahkan lebih membingungkan untuk didengarkan. Sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Wu Chen, kembalilah. Kenapa kamu bertengkar dengan budak rendahan? Kata hantu tuberkulosis dengan acuh tak acuh. Iya, pemuda itu segera mundur dan dengan hormat mengikuti di belakang hantu tuberkulosis. Tatapannya masih sedikit tidak bersahabat saat menyapu Han Li. Rekan Li, kamu menyinggung Feng Wuchen begitu kamu tiba. Jika kamu bertemu dengannya di arena pertempuran Suan nanti, aku khawatir dia akan membunuhmu. Pada saat ini, suara Gu Qiansun tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Mengapa? Apakah banci ini sangat sulit untuk dihadapi? Han Li mentransmisikan suaranya kembali. Dia adalah ahli nomor 1 di bawah Tuan Kota Xuanzi, Qin Yuan. Teknik kultivasinya berfokus pada titik akupuntur kakinya, dan dia datang dan pergi tanpa jejak. Selain itu, dia mahir dalam menggunakan pedang sempit daun willow, dan kekuatan membunuhnya sangat kuat. Apa menurutmu dia tidak sulit untuk dihadapi? Gu Qiansun tersenyum. Bagaimana dengan pria dengan perban? Han Li bertanya tanpa mengedipkan mata. Namanya Duan Tong, dan dia memupuk kemampuan ilahi lengan Tong Xuan. Dia berspesialisasi dalam menyempurnakan otot dan tulang lengan kanannya, itulah sebabnya dia memiliki penampilan yang aneh. Terakhir kali saya melihat pria ini, kulitnya tidak terlalu gelap, dan dia tidak dibalut perban, jawab Gu Qiansun.
Tak perlu dikatakan, dia pasti telah mengembangkan beberapa kemampuan ilahi yang kuat. Han Li mentransmisikan suaranya kembali. Benar, saya lupa menyebutkan. Orang ini dulunya adalah jenderal nomor 1 di bawah Tuan Kota Tongyu, Fujian. Namun, tampaknya setelah dia kalah dari saya, dia kehilangan gelar ini. Agar dia bisa kembali kali ini, dia pasti tidak datang dengan niat baik. Gu Qianxun mentransmisikan suaranya kembali. Saat mereka berdua berbicara, sekelompok orang di bawah pimpinan penguasa kota hantu tuberkulosis, Qin Yuan, dengan angkuh duduk berhadapan dengan Fu Jian dan yang lainnya. Chen yang tidak punya pilihan selain memimpin yang lain untuk duduk di kursi di bawah. Rekan Taoist Qin, apakah Anda melihat itu? Seorang bajingan tanpa nama benar-benar berani berpartisipasi secara terbuka dalam kompetisi bela diri 5 kota setelah pemberontakannya yang berani. Apakah dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata malu? Fu Jian, yang sedang memulihkan diri dengan mata terpejam, perlahan membuka matanya saat berbicara. Melihat ini, orang-orang di bawahnya juga tertawa terbahak-bahak. Oh, sepertinya rekan Fu tahu bagaimana menulis kata malu. Mengapa tidak menemukan sepotong tulang binatang atau batu tebing, dan biarkan rekan Fu meninggalkan kaligrafi berharga? Chen yang tampaknya tidak peduli sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah saat membalas. Qin Yuan bersandar dan menyilangkan kakinya di atas meja batu. Ahem, ketika saya datang ke kota Suan terakhir kali, saya mengingatkan Du Qingyang, bahwa Anda memiliki garis pemberontakan di belakang kepala Anda, dan saya menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Anda. Sepertinya dia tidak mendengarkan kata-kataku. Rekan Qin Yuan, Anda bahkan tidak cukup khawatir tentang hal-hal sepele di kota Suanzi Anda, dan Anda masih harus khawatir tentang masalah kota Qingyang kita. Du Qingyang memang mendengarkan pengingat Anda, tapi sayangnya, perilakunya yang memberontak di kota telah lama menimbulkan ketidakpuasan bawahannya. Fakta bahwa saya berhasil naik ke posisi itu hanya karena ekspektasi massa. Chen yang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Terhadap argumen semacam ini, wajahnya tidak memerah, dan jantungnya tidak berdetak lebih cepat. Sebaliknya, Han Li yang mendengar ini yang mengutuk hatinya. Apa gunanya mengatakan semua omong kosong ini? Pasukan yang dibawa Du Qingyang terakhir kali tampaknya lumayan, tapi orang macam apa yang kamu bawa kali ini? Mereka semua menjijikkan. Tentu saja, rekan Gu bukan salah satu dari mereka. Fu Jian tertawa mengejek dan langsung berkata. Ketika Dulong dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Namun, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa karena wajah mereka memerah. Ilia mengerutkan kening lebih erat, dan tinjunya di lengan bajunya terkepal begitu erat sehingga suara retak bisa terdengar. Kalau tidak salah, bocah cantik itu sepertinya manusia, kan? Qin Yuan terbatuk keras 2 kali, dan tatapannya tiba-tiba tertuju pada Han Li saat dia membuka mulut untuk bertanya. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Melihat wajah pucat Qin Yuan, dia berkata dengan suara keras. Memang benar aku seorang manusia, tapi gelar anak laki-laki cantik seharusnya diberikan padamu, atau anakmu. Tidak, itu seharusnya anakmu. Kelihatannya juga tidak benar. Bukankah lebih tepat untuk memberi kepada rekan Feng Wuchen, yang jenis kelaminnya sulit dibedakan? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Tatapan mereka mendarat padanya, dan banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh. Karena beberapa alasan khusus, penguasa kota Suanzi, wajah Qin Yuan sepucat selembar kertas sepanjang tahun, tetapi tidak ada yang berani menggunakan alasan ini. Lagi pula, identitas dan kekuatannya ada di sana untuk dilihat semua orang. Gu Qianxun sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, sudut mulut Yi Lia menunjukkan sedikit senyum dingin. Beraninya kau, bajingan.
Sejak kapan sampah kotor sepertimu berhak menyela ketika penguasa kota sedang berbicara? Apakah Anda benar-benar ingin meminta kematian? Sebelum Qin Yuan dapat berbicara, ekspresi Feng Wuchen menjadi dingin saat dia meraung dengan marah. Bukankah Tuan Kota Qin mempertanyakan gladiator Suan ini di bawah komando saya? Apa yang salah dengan dia menjawab dengan jujur? Adapun Anda, menurut Anda siapa Anda? Apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Chen yang melirik Feng Wuchen dan berkata dengan dingin. Kamu, Feng Wuchen sangat marah. Dia menunjuk Chen Yang dan hendak mengatakan sesuatu. Batuk, Wuchen, tolong mundur. Jangan kasar. Tuan Kota Chen sangat pandai mengatur bawahannya. Saya terkesan. Qin Yuan melambaikan tangannya dan menghentikan Feng Wuchen melanjutkan. Dia berkata dengan senyum palsu. Sama untukmu, kata Chen Yang dengan senyum tipis. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia mendengarkan kata-kata ini. Tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya. Namun, tatapan Feng Wuchen terhadap Han Li dipenuhi dengan niat membunuh. Perampas tak tahu malu tanpa kesetiaan sama sekali masih melakukan tindakan di sini. Itu benar-benar menjijikkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani membunuh Anda? Fu Jian tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap Chen Yang. Sepertinya Tuan Kota Fu memiliki dendam terhadapku. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa mencobanya. Chen Yang tertawa. Di sampingnya, Tu Gang dan yang lainnya dari kota Qing yang berdiri dan menatap Fu Jian dan yang lainnya. Bawahan Fu Jian dari kota Tongyu juga berdiri saat melihat ini. Meskipun Tuan Kota Xuanzi Qin Yuan tidak mengatakan apa-apa, dia mulai terbatuk-batuk hebat. Bawahannya, dipimpin oleh Feng Wuchen, semua memandang ke arah Tu Gang dan yang lainnya dengan semangat di mata mereka. Suasana di aula utama sangat tegang. Hanya percikan yang akan meledak di tempat. Ayo, kita terlambat, kita terlambat. Semuanya, harap tenang. Jangan merusak keharmonisan di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membawa magnet aneh terdengar dari luar aula. Seorang penatua gemuk, berjanggut, berjubah abu-abu masuk dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum, kita semua berada di bawah kota Xuanzi. Kita semua adalah bawahan kota Xuan, jadi secara alami kita harus saling membantu dan tidak saling membunuh. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, tidak akan terlambat untuk melakukannya selama kompetisi bela diri 5 kota. Rekan Taoisun, saya yakin Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Chen yang menyambutnya dengan senyuman. Tuan Kota Chen Yang, haha, selamat, tetua berjubah abu-abu membalas sapaannya sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia membawa bawahannya dan duduk berhadapan dengan Han Li dan yang lainnya. Orang ini adalah satu-satunya dari 3 kota lain yang bersedia menyambut mereka dengan senyuman. Apakah ini penguasa kota Opal, Sun Tu? Han Li mengirimkan suaranya ke Gu Qiansun. Benar, itu dia. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tersenyum dan ramah. Faktanya, dialah yang memiliki fondasi terkuat di antara 4 kota yang berafiliasi. Hanya saja dia biasanya tidak menunjukkannya. Apakah Anda melihat pria berwajah babi di belakangnya? Gu Qiansun bertanya. Han Li memiringkan tubuhnya sedikit dan melihat melalui tubuh gemuk Sun Tu bahwa ada seorang pemuda pendek jelek mengikuti di belakangnya tanpa duduk. Mengatakan bahwa dia berwajah babi adalah hal yang berlebihan. Hanya saja hidungnya agak ke atas dan bibirnya bengkak, membuatnya terlihat seperti babi. Jarak antara alis anak muda itu agak lebar, dan dia terlihat agak lamban. Dia memegang kaki binatang panggang berminyak di tangannya, dan melahapnya dengan penuh perhatian. Aku melihatnya. Apa istimewanya dia? Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Fang Chan. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lugu dan tidak berbahaya. Begitu dia mulai berkelahi, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Untuk beberapa alasan, dia bisa melepaskan serangan gelombang suara khusus melalui mulut dan hidungnya.
Mereka yang terkena akan merasa mati rasa dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Aku pernah menderita di tangannya sebelumnya, jawab Gu Qiansun. Ketika Han Li mendengar ini, dia menatap Fang Chan dalam-dalam dan diam-diam mengingat kata-kata Gu Qiansun. Melihat Sun Tu adalah pembawa damai, Chen yang secara alami mengikuti arus dan membawa Tu Gang dan yang lainnya untuk duduk. Fu Jian dan Qin Yuan saling memandang sebelum mereka duduk juga. Daois Qin, Daois Fu, kapan kamu tiba di kota Suan? Sun Tu memandang keduanya saat bertanya. Baru 2 hari yang lalu. Qin Yuan mengungkapkan senyuman saat dia menjawab. Hanya beberapa hari lebih awal dari dia. Fu Jian menutup matanya dan berkata, aku tertunda oleh sesuatu. Aku baru tiba kemarin dan belum sempat mengunjungi kalian berdua. Omong-omong, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Sun Tu tersenyum. Kita belum pernah bertemu sejak kompetisi bela diri 5 kota. Aku hanya tidak menyangka bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah berpisah dengan Taois Du, kata Qin Yuan dengan sedikit penyesalan. Ini takdir. Taois Chen yang bisa menggantikannya karena kemampuannya. Taois Qin, kau tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, kata Sun Tu. Saat mereka berdua berbicara, langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar dari luar aula. Seorang pria parubaya dengan tubuh sedang dan penampilan biasa melangkah melewati ambang pintu dan masuk. Di belakangnya ada seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan pelindung tulang. Cambang pria parubaya itu agak putih dan bahkan ada beberapa kerutan di sudut matanya. Penampilannya benar-benar biasa dan dia terlihat tidak berbeda dengan seorang petani yang bisa dilihat di pasar. Adapun 2 orang di belakangnya, yang satu memiliki penampilan yang bermartabat dan penuh sikap heroik, sementara yang lain memiliki penampilan yang cantik dan temperamen yang dingin. Armor tulang yang mereka kenakan juga berbeda dari yang lain. Ada rune halus yang diukir di atasnya, dan itu terlihat sangat megah. Dengan 2 orang yang mengikutinya, itu membuat pria parubaya itu tampak sedikit tidak biasa, memberikan perasaan yang tak terduga. Melihat mereka bertiga memasuki aula, Fu Jian dan Sun Tu langsung berdiri. Qin Yuan sedikit lebih lambat dan dia menarik kakinya dari meja dan segera berdiri di samping meja. Orang-orang yang dia bawa juga berdiri dengan seragam. Orang-orang di bawah komando Chen yang bereaksi dengan cepat dan mereka langsung menebak identitas pria parubaya itu dan berdiri. Salam, Tuan Kota Ece. Semua orang membungkuk dan berkata serempak. Pada saat ini, Han Li memperhatikan bahwa pandangan Gu Qiansun terfokus pada pemuda tampan berbaju besi tulang. Taois Gu, apakah Anda menyukai pria tampan itu atau Anda memiliki dendam terhadapnya? Han Lai bertanya. Namanya Zhu Ziyuan dan dia mengolah teknik pemurnian tubuh kuno yang aneh. Kultivasinya tidak terduga. Sebelumnya, ia beberapa kali memenangkan kejuaraan kompetisi bela diri 5 kota namun kenyataannya, ia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya di kompetisi manapun. Anda lebih baik berdoa bahwa Anda tidak harus melawan dia begitu cepat. Gu Qiansun mengabaikan godaannya dan menjawab. Pria parubaya itu berjalan ke depan kursi utama dan menunjukkan senyum hangat. Dia memberi isyarat agar semua orang duduk. Melihat ini, tidak ada yang duduk. Melihat ini, senyum tak berdaya muncul di wajah Egi saat dia duduk lebih dulu. Pria dan wanita berbaju zirah berdiri di kiri dan kanannya dan berdiri di belakangnya. Melihat ini, keempat penguasa kota duduk satu demi satu, dan orang-orang lainnya mengikuti dan duduk satu per satu. Rekan-rekan Taois, kalian datang dari jauh. Kota Suan bukanlah tuan rumah yang baik, mohon maafkan saya. Dia sepertinya tidak berniat menyebutkan konflik yang terjadi di aula. Tuan Kota Ece, apa yang kamu katakan? Ini benar-benar keterlaluan bagi kami, Sun Tu buru-buru berkata ketika mendengar ini. Persaingan bela diri 5 kota selalu menjadi acara akbar di antara kota-kota di kota misterius.
Ini juga merupakan upacara bagi setiap kota untuk menampilkan kekuatan komprehensif mereka. Sangat bermanfaat untuk memperkuat kerjasama antara 5 kota dan mempromosikan peningkatan kekuatan masing-masing kota, kata Egi sambil tersenyum. Mendengar ini, Sun Tu dan yang lainnya mengangguk setuju. Melihat peserta dari berbagai kota, ada banyak wajah baru tahun ini. Lumayan, lumayan. Kota gelapku dipenuhi dengan orang-orang jenius, jadi harus ada lebih banyak wajah segar yang muncul di kompetisi bela diri 5 kota kita. Hanya di sini cara vitalitas masing-masing kota dapat ditampilkan. Mata Ece menyapu kerumunan dan berhenti sejenak pada Chen Yang dan yang lainnya. Matanya bersinar dengan senyum saat dia berkata. Mendengar ini, Qin Yuan dan Fu Jian saling memandang. Senyum di wajah mereka tidak berkurang tetapi mereka mengutuk dalam hatinya. Bukankah Tuan Kota-Kota Suan secara tidak langsung mendorong orang-orang seperti Chen Yang untuk membunuh atasan mereka? Ke depan, jika bawahan mereka ingin menggantikannya, bukankah mereka akan mendapat dukungan yang sama? Namun, meski tidak puas, mereka tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, Tuan Kota Ece yang tampaknya lembut adalah salah satu tokoh teratas dalam kekuatan kota Suan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kota boneka telah tumbuh sangat cepat. Meskipun mereka menahan diri dan tidak memiliki konflik langsung berskala besar dengan kami, di beberapa tempat di mana kekuatan berpotongan, pengaturan mereka lebih teliti dan sudah mulai di atas angin. Mengenai hal ini, kita harus waspada. Ece tiba-tiba menghela nafas. Tuan Kota benar. Dalam beberapa tahun terakhir, kota Blackpool, yang tidak jauh dari kota Tongyu kami, sering melakukan pergerakan. Mereka sering mengirim tim pemburu ke wilayah kami untuk membunuh binatang bersisik. Namun, setiap kali bertemu dengan tim berburu kami, mereka akan mundur sendiri. Meskipun mereka akan mengambil inisiatif untuk mundur setiap kali, itu tetap membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar ini, Fu Jian mengerutkan kening dan berkata, situasi di pihak kami serupa. Hanya saja konflik skala kecil telah pecah beberapa kali. Pada akhirnya, kami memenangkan sebagian besar darinya. Wajah Sun Tu menunjukkan ekspresi yang agak bangga saat dia berkata, kota Swansea kami cukup jauh dari kota boneka, jadi relatif damai. Namun, beberapa mata-mata masih menyelinap masuk dari waktu ke waktu. Sebelum datang ke sini, saya bahkan secara pribadi mengeksekusi Swan Gladiator dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Orang itu telah bersembunyi di Swan Fighting Arena saya selama ribuan tahun dan dipaksa masuk ke dalam situasi putus asa oleh saya. Baru saat itulah dia menggunakan kartu trufnya, teknik boneka. Qin Yuan juga berkata, sepertinya situasi saat ini cukup bergejolak. Omong-omong, kota Qingyang sebelumnya cukup bergejolak. Saya khawatir itu adalah cara termudah untuk menyusup ke kota boneka. Tuan Kota Chen Yang, Anda harus lebih berhati-hati. Sun Tu menatap Chen Yang dan berkata dengan penuh arti.